Beliau ini pertama-tama saya kenal dia lewat YouTube itu, lalu saya ambil nomornya, saya kontak, komunikasi seperti biasa. Setelah itu dia selalu muncul menyembuhkan orang di berbagai daerah. Pada umumnya di NTT itu dia sudah menjelajahi semua. Beliau bahkan ke Papua, Kalimantan, sampai di Batam dan Malaysia. Sementara itu saya ada keluhan mata sebelah kiri ini tumbuh seperti timbe, tetapi timbe ada di selaput mata. Tapi ini biji yang tumbuh di biji mata memang ini sebesar itu kacang hijau. Sangat terganggu sekali kalau kita buka tutup, ya toh, kita buka tutup. Jadi tanggal 24 April tahun lalu saya ke Rumah Sakit Kartini Kupang. Setiba saya langsung ke rumah sakit, lalu dokter periksa. Hasil diagnosa, dokter katakan bahwa ini harus diangkat Bapak, harus diangkat. Bapak jangan tertakut itu, ini harus diangkat. Kalau tidak, lama-kelamaan Bapak mati sembuhkan. Kira-kira kapan angkat dokter? Tanggal 27 April. Dari waktu itu saya masuk tanggal 24 hari Jumat. Setelah saya ambil surat keterangan dari dokter untuk pada saatnya untuk masuk operasi. Masuk operasi. Ya saya pulang di penginapan, saya duduk saya jadi takut ya, takut. Akhirnya saya duduk, sore-sore saya kontak ini Bapak ini, Bapak Pendeta ini. Bapak, apa bisa ketemu Bapak di gereja? Oh boleh datang. Tapi alamat ini saya belum tahu Bapak. Kamu jalan terus sampai jalan Tekari, jembatan Tekari itu, Tekari, lalu di situ ada pos polisi, belok sebelah kanan di Batu Putih, belok sebelah kanan, lurus saja ke bawah. Jadi dalam perjalanan ini lurus saja ke bawah ini, kira-kira di mana orangnya ini? Kalau begitu jauh, sekitar mungkin belasan kilometer, tiba-tiba saya angkat mata lihat ada dia tulis di triples pakai spidol lalu paku di pohon, tulis ini Pendeta Markus Nome. Saya bilang anak, oh ini sudah, kita belok sudah. Kami belok masuk, memang jalannya memang jalan seram sekali itu, seperti hutan saja itu. Oke kita masuk saja, kami masuk saja. 2 kilometer kami lepas dari aspal masuk, tidak ada rumah itu. Kurang lebih 2 kilometer itu sampai di sana, saya lihat rumah satu jauh dari jalan. Saya omong anak stop dulu, coba saya tanya itu orang sana. Dan saya mendekati orang itu, saya tanya, Mama, ini jalan betulkah ke Pendeta Markus? Betul Bapak. Jalan lurus saja sampai di bukit sana itu, dia pun gereja di bukit sana itu. Sampai ke sebelum sampai di gereja ada pertigaan, Bapak belok kanan. Dan saya ikut apa yang disampaikan oleh Mama tua, sampai di pertigaan situ, pas ada 2 orang berdiri situ, saya tanya, gereja pendeta punya mana? Itu di atas itu, dalam pagar. Akhirnya saya ke atas dengan anak, sampai di situ jam 7:15 pagi. Kami berangkat jam 5 dini hari. Ketika kami sampai, orang Belu sudah ada, orang Timor Leste sudah ada, orang Melaka sudah ada, dari jam 2 dini hari. Akhirnya saya membaur dengan mereka, saya cerita, saya ingin sekali lihat pendeta yang modelnya seperti apa. Tiba-tiba Bapak dia sudah datang. Terus datang di kelompok kami dulu itu, saya langsung perkenalkan diri. Saya bilang, Bapak, saya Nadi Subaya dari Lembata. Dia kaget, Lembata ini berarti sudah ada 1 orang yang lebih dulu. Berarti Bapak orang pertama. Yang orang pertama ini ibu mereka. Garis Lasar. Nah, maka dia bilang, keluhan apa Pak? Saya mata mau operasi ini Bapak. Kalau sebentar, kita ibadah dulu. Jam 9 mulai ibadah. Sebelum jam 9 itu mulai setengah 8 sampai menuju ke jam 9, begitu kendaraan berdatangan dari semua arah menuju ke gerejanya. Karena jam 9 mulai ibadah.
Jadi kami mengikuti ibadat, ya kurang lebih 2 jam lama. Masuk sesuai dengan mereka yang kita duduk lipat kaki saja jalan seperti ini, tidak ada kursi. Tidak ada kursi itu. Akhirnya saatnya selesai, saatnya dimulai sembuhkan. Lalu dia mulai panggil penyakit yang berat-berat maju ke depan. Dia mulai dengan stroke, lumpuh. Yang penting yang berat-berat itu maju ke depan. Dan semua maju, dia bilang harus berlutut. Itu kuncinya, harus berlutut. Jadi walaupun mereka pakai botol dari luar, harus paksa bapak atau mama berlutut. Dan mereka lakukan. Di situ dia mulai buat penyembuhan. Dan puji Tuhan berhasil. Giliran saya, nanti giliran kami yang penyakit yang sedang itu maju. Lalu saya pun dari itu dia tanya ulang lagi, Bapak mau dokter yang operasi atau ke Tuhan yang operasi? Saya katakan Tuhan yang operasi. Dia mulai berdoa, tekan tangan dari belakang mata. Setelah itu dia lepas tangan, dia suruh saya buka mata, disuruh saya buka tutup mata. Ketika saya buka tutup mata, saya rasa genjol dan tidak ada. Saya itu belum yakin, jadi saya sengaja angkat, bisa coba ini. Tidak ada sampai detik ini. Saya sakit dengan tiba-tiba. Saat itu suami saya, Bapak Koris Lasar, dia sudah lihat di TikTok tentang Bapak Markus Nome ini. Lalu 2023 bulan Maret, saya ke Rumah Sakit Damian untuk USG. Ternyata saya mengidap penyakit ginjal dengan ukuran batunya 3,8 gram. Lalu saya dirujuk ke Rumah Sakit Siloam. Saya sempat pergi sampai di Kupang, karena jadwalnya untuk bertemu dokter belum, maka suami saya ini, Bapak Goris ini, telepon Bapak Pendeta Markus Nome ini. Saat itu dia ada penyembuhan di Irian, di Kalimantan, Bapak. Di Kalimantan. Lalu Bapak Pendeta Markus ini juga langsung, Bapak suruh ibu siap untuk didoakan dari jauh. Jadi saya juga, karena saya ingin sembuh, saya ikut didoakan oleh Bapak Pendeta dari jauh. Saat itu doa 1 kali, lewat 2 hari saya belum dipanggil juga, dia doa 1 kali lagi. Setelah itu tanggal 10 April 2023 itu jadwalnya untuk saya ke Rumah Sakit Siloam. Ke sana, lalu di USG ulang lagi, CT scan. Lalu dokter semua juga heran. Mama, ini mama punya ukuran batu ini itu hari 3,8. Sekarang sudah 0,6. Mama ada konsumsi obat atau ada ramuan-ramuan yang mama konsumsi? Sebelum Pak Dokter, tidak ada. Betul Pak Dokter. Mama mau operasi, sempat Pak Dokter itu bagaimana? Bisa tidak? Kalau tidak usah, hanya sedikit. Jadi biar bagaimana, mama juga jauh di Lembata, jadi kita laser saja, ini tidak ada arti. Kalau saat itu memang saya punya niat bahwa harus 1 kali lagi didoakan oleh Bapak Pendeta Markus ini, mungkin pasti saya sembuh total. Tapi hingga saat ini, sampai saat ini, saya sembuh sehat seperti ini dari tangan Bapak Pendeta Markus.
Menurut dokter jantung bocor, tapi kami baca ini alat cita dan alat akan pulihkan seperti semula. Untuk bisa haleluya. Besok diperiksa. Jantung bocor. Waktu kita di dalam nama Yesus keluar. Haleluya. Amin. Besok di dokter sudah. Besok. Ya, sudah. Lepas. Dalam nama Yesus